Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati beberapa Dewi, selamat datang Bu di kantor RW 010. Ketua LMK Bapak Menteri Kahono, selamat datang Pak. Bapak RW 10, Bapak LMK Fadil Akbar dan Bapak-Bapak RT 01 sampai 012. Pada malam ini kita akan melaksanakan musrembang. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Mohon Bapak salam. Pak, dulu nih. Mohon maaf kelurahan sebelumnya. Ini bukan talilan ini Mas kelurahan. Ini rapat karena situasional. Marwahnya sempit, jadi emang seakan-akan kesannya kayak talilan. Padahal ini sebenarnya rapat resmi. Pak Kasih Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sangat saya hormatin kepada komandan kita Ibu Lurah Kelurahan Warakas, kepada Bapak Kasipem, Bapak Roy, kepada teman-teman PPSU, dan juga yang saya hormati Bapak Kauno selaku Ketua LMK Kelurahan Warakas, kepada Bapak Fadilah Akbar selaku Ketua LMK RW 010, juga tidak ketinggalan teman-teman semua, Bapak Ibu RT yang meliputi wilayah RW 010. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan undangan bersama, yaitu musrembang yang mana tiap tahun memang jelas kita adakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan hasil musyawarah dari musrembang malam ini nantinya bisa terrealisasi oleh pihak-pihak terkait. Bapak, Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mengacu dan mengevaluasi hasil musrembang tahun-tahun yang lalu, bahwa di wilayah RW 010 yang notabene tahun 2025 alhamdulillah sudah banyak ajuan dari musrembang yang terrealisasi. Itu salah satunya yaitu pemasangan unit di Warakas Gang C antara RT 1, RT 4 dan RT 5, yang mana itu sangat-sangat urgent sekali Bu, karena emang jalannya tadinya jalan sempit, risiko jatuh ke kali itu sangat besar. Dan alhamdulillah walaupun pengajuan itu sudah bertahun-tahun, tapi alhamdulillah realisasi. Itu memang skala prioritas yang kami ajukan dalam musrembang, kalau nggak salah udah 6 tahun atau 7 tahun itu ya Pak RT ya, sekitar itulah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peninggian jalan di Warakas 6 Gang 9 itu juga realisasi di tahun 2025 awal, walaupun pengajuannya mungkin 2 tahun sebelumnya, tapi alhamdulillah itu juga tahun 2025 kemarin sudah terrealisasi. Terus yang tidak kalah pentingnya realisasi dari pengajuan musrembang yaitu penerangan PGU di sisi selatan jalan tol, itu juga alhamdulillah juga sudah realisasi. Bahkan dari vendor sendiri juga pesan kepada kami bahwa kalau memang di wilayahnya masih ada jalan yang gelap, bersurat aja, jadi biar cepat gitu, katanya begitu. Itu tapi alhamdulillah sampai hari ini itu wilayah W10 bisa dikatakan sudah terang ya, melalui PGU-nya itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dalam kesempatan ini apabila
Bapak Ibu RT ada pengajuan tentang penerangan jalan umum, maka dipersilakan untuk disampaikan lagi. Gitu. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, perlu juga kita ketahui bersama bahwa di dalam pengajuan atau usulan melalui Musrembang itu memang tidak langsung ujuk-ujuk realisasi. Ya. Ada yang 2 tahun baru realisasi, ada yang 3 tahun baru realisasi, atau bahkan ada yang itu kemarin saya yang pengasahan itu 6 atau 7 tahun baru realisasi itu. Saya rasa hal itu berkaitan erat dengan budget di dinas masing-masing, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang harus menunggu realisasinya kapan. Mungkin berdasarkan urutan juga bisa, berdasarkan budget dari dinas terkait juga bisa, atau mungkin dari faktor-faktor lain juga bisa. Sehingga praktis kalau pengajuan di tahun 2026 ini itu belum tentu di tahun 2026 itu langsung realisasi. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah, dalam kesempatan ini juga kami sampaikan kepada teman-teman semua, para ketua RT, bahwa kita jangan bosan-bosannya mengajukan permohonan tentang pembangunan di wilayah masing-masing, ya, agar kedepannya wilayah RT dari bapak-bapak tersebut yang cukupnya nanti di wilayah RW bisa lebih bagus tentang pembangunan di wilayah, dan nanti cukup yang lebih besar lagi Kelurahan Barakas. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mungkin dari sini saya juga mungkin nanti tidak panjang lebar karena banyak agenda yang harus disampaikan, termasuk tentang Koperasi Merah Putih itu. Yang jelas dalam kesempatan ini nanti Bapak Ibu RT bisa mengajukan usulan-usulan lagi. Setelah usulan-usulan tersebut masuk ke kami atau ke Pak Sarif selaku pendamping rembuk, nanti akan kita rangkum menjadi 5 usulan berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas mana yang kita tempatkan di urutan nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 dan berikutnya. Nah, untuk usulan-usulan dari Bapak atau Ibu itu silakan semua bisa mengusulkan, tetapi nanti kita musyawarahkan bareng-bareng kira-kira skala mana yang harus kita prioritaskan untuk ditempatkan di urutan pertama. Termasuk juga di sini ada Ketua PKK Belurahan, Sekolah PAUD, dan juga sebenarnya kami mengundang beberapa tokoh atau bahkan Ketua Posyandu Lansia dan Ketua Posyandu Balita. Namun karena mungkin fisik beliaunya juga belum memungkinkan, jadi mungkin ini belum bisa hadir. Dari saya selaku Ketua RT ke-10, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya Ketua LK yang sekaligus mungkin sosialisasi terkait dengan Koperasi Merah Putih ya, begitu dengan Pak Oli, pendamping Rembuk, dan PPSU yang hadir juga pada malam hari ini. Untuk teman-teman RT, salam kenal baru lihat kali ya Pak ya. Tapi paling tidak sudah dilihat di semua ya Pak. Iya. Kami kalau tatap ini baru kali ini yang saya lihat saya. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Saya kemarin sama BRT ya kasih hampir setengah hari ya. Kita di RT 09 RW 10 belum kan? Yang
kejadian itu ya? Kesosnam ya? Kejadiannya ya? Oh iya. Saya lupa nih Pak RW-nya juga, Pak RT, oh iya Pak RT-nya begitu. Karena masih kaget juga loh ya, saya ke satu keluarganya, makanya ditutup akhir tahun yang luar biasa, dibuka awal tahun juga luar biasa. Itu kurang marakas ya. Ya, memulai apa yang tadi disampaikan oleh Pak RW, juga teman-teman tentunya sudah tahu, musrembang setiap tahun di awal tahun, dan tentunya bahasa tadi Pak RW ada yang 5 tahun, 7 tahun baru terrealisasi. Kalau ditanya sebabnya apa sih, gitu kan? Nah tentunya memang banyak teman-teman yang saya harus sampaikan, kadang-kala pengertian dari prioritas bahasa teman-teman wilayah itu berbeda dengan prioritas bahasa teman-teman provinsi. Yang dimaksud adalah prioritas jika saluran atau jalan atau usulan yang tidak hanya 1 atau 2 RT saja, tapi yang namanya prioritas itu mencakup minimal kita ada berapa RT? 12. Berarti separuhnya 6. Minimal lagi berapa? 4. Itu baru dibacanya minimal prioritas. Kalau dibacanya lagi skala besar prioritas, kayak saya cerita waktu kerja bakti sama Pak RW, Bu, batasan saya hanya ada di sini, tapi itu bersinggungan. Nah, yang bersinggungan itulah disebutnya prioritas. Kenapa? Karena menyangkut dari RW yang lain. Nah, RW-nya RW sebelah. Itu baru bahasa prioritas dari pihak provinsi, Pak. Tapi kalau prioritas bahasa kita biasanya hanya 1 RT. Nah, ini yang seperti ini bukannya tidak diperhatikan, tetapi masih banyak lingkungan-lingkungan yang sekiranya di wilayah Warakas masih ada yang lebih dari tadi. Nah, itu jadinya Bapak dan Ibu usulannya ketunda. Bukannya dihilangkan, tidak, tapi ditunda. Makanya kenapa kok baru 7 tahun realisasi? Ya, ternyata banyak yang lebih prioritas, apalagi kami dari RW 1 sampai RW 14 diambilnya kan 5. 5 dari Pak RW bukan 5 lagi dikalikan 14, bukan. 5 dari RW, nanti ke kelurahannya tuh 5. Nah makanya tadi saya menyambung 5 yang dimaksud adalah misal saluran. Saluran yang dimaksud saluran singgungan dengan siapa saja. Itu ada berapa RW? 14. Berarti minimal 5, 6. Itu singgungan. Sedikit-sedikitnya beda RW. Nah, itu. Tapi pada saat mengusulkan RW yang bersinggungan di RT berapa? Nah itu dia juga usul itu. Itu baru tuh namanya prioritas awal. Begitupun dengan jalan. Nah, ada cerita bahkan sampai 10 tahun yang lalu, mungkin juga 12 tahun yang lalu, di tetangga sebelah Pak, kelurahan lain itu saya datang sudah 10 tahun yang lalu tidak pernah terrealisasi. Ternyata singkat cerita, menurut di RT tersebut dan Pak RW-nya itu dari tahun 90 udah jadi RW. Sampai saya datang masih RW. Berarti 90 ketemu 2022 berapa puluh tahun tuh ya? Nah, 30-an ya. Itu belum pernah. Begitu kita sisir bersama dengan pendamping, rupanya hanya 2-3 RT Pak. Bapak tahu Jalan Bugis? Bekas KPS? Sampai ke kanan, nah itu mulai tuh RT 17, RT 16, RT 15, dan seterusnya. Nah dia merasa RT tersebut yang satu deretan dengan sate lingkungan itu dia yang prioritas. Padahal maksudnya nggak begitu. RT di depannya juga termasuk di dalamnya. Nah mereka itu tidak mengusulkan, sehingga tidak terbaca oleh teman-teman provinsi itu prioritas. Nah singkat cerita begitu disisir, rupanya itu dilalui hampir 8 RT.
sampai masjid dekat ujung Arhanut turunan, kan? Nah itu hampir 7 RT itu Pak. Begitu diusulkan, itu yang hampir 20 tahun baru lolos kemarin Pak, 2023. Tapi lolosnya nggak tanggung-tanggung, masuk dia dalam kawasan umum. Jadi begitu disisir semuanya, ternyata nyangkut ke Arhanut. Arhanut cuma 1 RT, semuanya memang. Tapi dia 1, berarti sama RW yang tadi ada 7. Nyambung lagi rupanya seberangnya itu ada RW 2, berarti kan ada 3 RW. Iya kan? Nah, akhirnya dia masuk. Sekarang, mohon maaf, jangankan hujan rendah Pak, hujan deras, itu sapi atau kebo masuk ke dalam terowongan itu lolos Pak. Iya, itu irisannya. Jadi kalau bicara kita prioritas, jangan bicaranya Pak RW 10 saja, jangan 1-2 RT saja. Prioritas itu adalah sangkutan atau lingkungan yang memang beririsan. Itu prioritas. Gitu ya. Itu bicara kita saluran. Nah kalau kita bicara jalan, ada gabungannya dengan Yudit, masuknya nanti Bina Marga, kan gitu. Biar sekalian tuh satu paket. Nah itu sama Pak RW, kayak begitu juga. Irisannya begitu. Nah ini semua banyak tidak dipahami, tidak diketahui. Dan lebih parahnya lagi, sistem itu yang seperti saya cerita di RW 09, 267 kelurahan, Bapak Ibu bayangkan bagaimana dia nggak kelola sistemnya. Berapa puluh ribu RW se-DKI. Akhirnya kan pendamping dia sangat muter aja kayak gasolisme dulu. Nggak juga. Coba geser kan? Geser tuh. Coba kalau kita, Bapak Google, ya, di map ada di situ. Geser dikit aja, berbeda nggak? Berbeda. Dan itu saya temukan lagi Pak, di tetangga sebelah, dia mengajarkan, tapi karena nggak sadar, waktu itu kan pendamping setiap RW 1. Iya. Iya kan? Sejak 2023 saja, jadinya 5 sama 3. Ya, 2024 3, 2025 kemarin 3, sekarang 2026 3. Tapi sebelumnya itu kan semuanya 1 RW 1. Yang diusulkan para RW biasanya asal aja, yang penting ada. Si pendamping nggak paham tuh, dia geser ke RW. Dia geser, ternyata masuknya kelurahan lain. Jadi kelurahan lain tidak menganggarkan, tetapi turun. Kelurahan kita menganggarkan, kagak turun-turun. Terbacanya di mana Pak? Pada saat saya pindah di kelurahan saya sebelumnya, itu kan kebun bawah namanya Labuan Kanal. Saya cerita. Kelurahan saya sebelumnya ada di Koja, Kelurahan Labuan. Namanya Terusan Labuan. Sama-sama RW 2 Pak RW. Cuma bedanya dibatasi, kan kita kebun bawah sebelah sini, depannya Permai. Ya, seberangnya itu kan terusan, kali terusan Labuan. Sebelah sininya Labuan Kanal. Pendamping yang dipilih nggak sabar, dia geser. Jadi terbacanya apa Pak? Labuan terusan. Yang punya Labuan terusan siapa? Labuan. Padahal maksudnya Labuan Kanal. Nah, tidak menutup kemungkinan pun demikian. Kan begitu. Begitu udah capai udah belum pendamping saya aman nih. Aduh, gimana sih Pak RMK? Udah sisir lagi. Kan gitu ya. Yang penting lolos. Bisa Pak RW. Masuk ke map, masuk. Dia nggak tahu tuh mapnya tuh udah geser. Nah itu yang terjadi, ya. Jadi kadang-kala teman-teman di sini kan nggak paham. Dalam dia, kok bisa saya mengusulkan tidak turun, sementara tetangga sebelah nggak mengusulin dia turun. Bahasanya tetangga sebelah ini limpahan pasti di bekasan orang. Akhir kata ditolak.
itu yang terbaca di provinsi RW yang katanya tidak menganggarkan atau mengusulkan, tetapi turun karena ketidaktahuan, dia tolak. Terbaca di sistem provinsi RW tersebut menolak. Selesai Pak kuliah, nggak bakal dapat. Terbaca ya, jadi terjawab ya. Nah ini semua, makanya sekarang pendamping diambilnya hanya 3 dengan catatan harus teliti. Nih Mas ya, ya Mas ya, benar-benar ya Mas. Itu map geser dikit beda Pak. Map geser dikit ini sebenarnya RW berapa sebenarnya? RW 9. Nah, ada cerita juga kan waktu itu RW 9 tidak menganggarkan, tapi ada turun katanya. Maka kan jalan ya, kemarin bilangnya jalan ya. Nah, itu Pak jangan tahu. Jadi jalan aneh kalau kita tidak menganggarkan, tetapi kenapa bisa turun? Kok ya bisa? Kita nggak nganggar-nganggarin turun, begitu kita nganggarin nggak turun-turun. Nah terjawab ya. Jadi secara tidak langsung terjawab itu. Tapi kita nggak flashback kemarin. Yang penting sekarang Pak RW beserta RMK dan Pak RT pahami yang tadi saya maksud, gitu ya. Jadi irisan yang pertama adalah jangan berpikir prioritas menurut kita, tapi prioritas menurut teman-teman di provinsi. Nah nanti pun kami di kelurahan akan membreakdown lagi. Pak Kasipem ada berapa RW, Pak Sekel begitu pun dengan Pak Kasih. Nanti kita pilih tuh Pak, mana terbanyak yang terdekat. Jadi bukan saya pilih kasih, tapi kita harus pilih mana yang banyak irisannya, itu yang akan kita loloskan. Itu yang pertama, rumus usulan musrembang. Tapi yang namanya usulan tidak cuma musrembang. Usulan itu ada 3. Usulan musrembang, usulan dalam reses, usulan langsung. Nah kalau usulan dalam reses, teorinya hampir sama dengan usulan musrembang. Jadi pada saat nanti ada dewan, siapapun dewan yang mau reses di kita, upayakan jangan ada penolakan. Udah terima aja Pak. Yang penting dia bisa membawa hasil usulan Bapak. Karena sekarang usulan reses sama usulan musrembang sama ya Mas ya. Cuma bedanya di situnya usulan reses ya, bahasanya aspirasi. Ya, jadi Pak RT, Bu RT, Pak RW, Pak LMK, usulannya itu jadi uang. Gitu. Nanti dia dikawal. Ya. Kalau yang sifatnya spontan atau segera, jangan lagi pakai musrembang, jangan lagi pakai reses, tapi pakai usulan langsung bersurat. Ya, jadi usulan itu langsung 3 titik. Kalau yang sifatnya PAUD atau yang sifatnya pendidikan, langsung PW bersurat. Nanti kan template-nya tanya sama masnya, proposalnya bagaimana, gitu, ya. Itu masuknya ke usulan langsung. Begitupun sama pengurasan lumpur, usulan langsung aja, nggak usah nunggu musrembang, kelamaan. Bahasa sekarang paling cepat tahun depan. Syukur-syukur terbaca. Kalau nggak terbaca, masuk reses. Kalau masuk reses, mau usulan jatuhnya jadi kenaikan OP. Ya, kalau ada dewan RT kan ya kayak gitu ya, Pak Ketua ya. Gimana nih ceritanya? RT udah naik, Pak RW udah naik. Kayaknya naik ya. Kalau kata Pak LMK, saya belum naik-naik. Dasar Wisma udah naik. Kata Jumanti, giliran saya kapan? Nah, itu lupa tuh. Yang tadi mau diusulin di musrembang di bawah ke reses, kepalanya udah langsung set. Iya. Ketemu nih pas udah pulang, ada di bagiannya bagian duit lagi. Udah hilang itu usulan yang kemarin itu. Ya jadi aku ya jadi Pak, nanya dong Pak, gitu ya. Gawis naik Pak, dimanti kapan ya?
ya kan? Padahal ada lagi kelupaan. Harusnya di saat reses usulan terkait dengan penimbangan balita itu kan alatnya tidak ada, ya toh? Pada saat lansia ada yang namanya alat tes kesehatan, itu juga tidak ada. Harusnya diomong di situ. Kenapa? Karena di musrembang tidak ada. Kalau dengan dewan ada. Kan gitu. Nah itu yang harusnya menjadi not. Nanti kalau not biasanya kalau bapak-bapak lupa bu, itu urusannya main-main itu. Ya, not kasih ke PRW. Not lagi kasih PLNK. Pada saat reses not lagi kasih Pak RT. Apalagi kalau ada salah satu RT yang katanya nih dewan-dewan itu dekat gak? Kan biasa suka kayak gitu ya. Kalau reses itu kan gitu tuh, Pak RW-nya atau Pak RWK-nya atau Pak RT-nya kenal. Ini deh. Pak, izin Pak, ibu-ibu, ini aja sama dewan. Oh iya, ini maksudnya gimana nih? Colek kata kata, Bu. Itu. Ini mas saya setiap hadir ya, kalau reses. Aduh, kayak oh, ya, ibu Dawis sama ibu Mati, kayaknya tuh nenek-nenek sama balita gak ngingetin tuh. Iya kan? Gitu ya. Jadi secara garis besar tadi sudah saya sampaikan, begitu pun dengan usulan-usulan tadi. Ya, nah yang sifatnya tadi urgen itu maksudnya ke itu ya, termasuk penopingan. Penopingan gak usah pusing, langsung aja bu, Pak. Iya. Ya kalau seandainya susah-susah pusing-pusing ya udahlah, CRN deh. Satunya itu. Nah itu makanya fast track, ya kan? Itu namanya fast track CIP Pak. Nah itu, ya saya tidak menganjurkan, tapi rata-rata RT mau begitu, jangan mau Pak RW udah ada pusing-pusing masuk aja. Nah, itu cepet ya, cepet gitu. Ya, nah itu yang sekilas tambahan dari saya terkait dengan musrembang. Jadi harapan saya, ini banyak nih Pak Bu, saya di RW 9 juga kemarin ngomong, nanti saya semua warga sudah saya ngomong. Jadi istilahnya itu Pak musrembang itu sampai diistilahkan apa? Musyawarah ngambang. Musrembang, musyawarah ngambang, orang ngomong ini ya. Nah itu ya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bukan karena ketidakpastian, tetapi ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan itu jadinya ya ibu dan bapak berpikirnya saya usulan 5 tahun lalu juga lolos. Tapi ibu dan bapak lupa pada saat itu usulan-usulan yang dimaksud oleh tim pendamping atau pendamping reses belum tentu benar. Kadang-kadang mau aja benar nggak mas? Otomatis nggak kebaca ya? Nggak kebaca. Gitu ya. Jadi sekali lagi Pak RT, Pak RW sesuai dengan perpu kita dan surat pernyataan yang pada saat bapak dan ibu mau menjadi RT itu pastinya kan membaca, mendukung semua program pemerintah baik pusat maupun daerah. Musrembang itu program kelurahan atau pemerintah provinsi. Bicara provinsi itu salah satu berarti tugas dan kewajibannya. Jadi kalau ada Pak RT atau beberapa RT yang tidak peduli dengan musrembang, tolong ingatkan saja ya, bahwa program musrembang itu program pemerintah yang harus diikuti, bukan karena Pak RT-nya, bukan, karena memang tugas dan kewajiban yang ada di Perpu 22 tahun 2022 itu berlaku juga untuk PLNK. Oke, itu saja tambahan dari saya. Jika nanti ada sesi sedikit, Bapak RW, saya samain aja sama Pak Ahmad jam 9 ya, sampai dengan jam 9 kita masih ada kesempatan. Monggo silakan buat teman-teman sebelum nanti lari ke musrembang, karena nanti beliau kan masukin yang terbanting arah kasihan, otomatis waktunya lebih banyak Pak Oli daripada kita. Nanti kalau saya dan Pak Oli
datang di malam hari yang kebetulan di hari ini, silahkan sebisa mau ditanya monggo. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lurah atas informasinya. Mudah-mudahan para keluarga memahami tentang proses-proses yang terjadi di Serempak. Langsung tanya jawab apa? Boleh diskusi? Diskusi dulu. Atau acuan dari RT masing-masing atau diskusi atau gimana? Ya, monggo. Saya sepakati saja, nggak apa-apa. Ada Lurah mau baik. Ya, kalau saya waktunya bilang ya, kalau tidak ya kita diskusi di luar dari Musrembang dulu misalkan nih Pak nih. Kalau masih kan sudah pasti ya paham ya, hari ini atau enggak, besok bisa kok lagi. Yang mau tanya di luar Musrembang boleh kali? Boleh. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Di luar Musrembang boleh. Di luar Musrembang boleh. Tapi kalau nanya OPEC kenapa belum turun, ya jawabannya awal pasti ya, setiap awal tahun belum turun. LSK juga Ya, Ibu, Bapak. Apa kalau nggak sambil ngobrol kita makan aja dulu? Aduh, sudah masuk saya. Kan bumbu ini soalnya udah disiapin. Iya, Oli ini yang warung. Gimana? Sambil ngobrol maksudnya. Jadi nanti ya. Gimana? Saya udah. Langsung. Iya, tadi sudah begini. Sambil apa? Pak, mau Sampai sampai. pendampingan masih baik. Boleh, kalau mau langsung ke pendamping, monggo. Oh, Boleh. Silakan Pak Sarif. Boleh, kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat silaturahmi, sehingga kita berkumpul bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan di wilayah RW 010 untuk nanti dilaksanakan di 2020 nanti, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan untuk kita semua. Selawat dari salam yang dicurahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua hadir di sini dan seluruh umat semua mencoba semua di akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Warakas, yang saya hormati Bapak Kasipang Kelurahan Warakas, yang saya hormati Ketua RMK Kelurahan Warakas, yang saya hormati Bapak RW 010 Kelurahan Warakas, yang saya hormati RMK RW 10 Kelurahan Warakas, yang saya hormati, yang saya muliakan para ketua RT, PKK dan PAUD di wilayah RW 010 Kelurahan Warakas. Baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu informasi pembangunan di wilayah RW 010 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pengajuan musrembang tahun 2025 kemarin. Dari 5 usulan dari RW 010 hanya satu yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu persimpangan yang namanya itu yang di Pelebaran jembatan. Iya, Pelebaran jembatan itu. iya itu doang. Iya, itu doang satu yang tolak. Belum ya? Yang bisa dilaksanakan. Dari yang 5 kemarin yang sudah dilaksanakan saluran drainase yang di Gang C antara Gang 8 dan Gang 9 alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kemudian pengaspalan jalan alhamdulillah sudah dilaksanakan RT 02, 03, 06, 07 dan 010 yang sampai jalan tol alhamdulillah sudah dilaksanakan di bulan kemarin. Kemudian pemasangan spiral hanya belum, insya Allah di 2026 ini. Tapi ada catatan dari dinas perhubungannya untuk volume
disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Artinya kemungkinan dilaksanakan, tapi mungkin tidak semuanya. Karena kalau semuanya di sini ada di Jalan Warakas 7, nomor 66 dan 88 RT 1, depan TK Pelangi ya. RT 002, nomor 121 Pertimbangan Gang 8 dan depan Sekretariat RW 010. RT 02 maksudnya. Terus Jalan Warakas 5 Gang 9 ada di RT 3, masih di Yayatu Karoma. Kemudian di Gang C RT 04 Musola Baitur Rahim, RT 05 Musola Baitur Rahim, terus RT 06 Gang 12 nomor 10298 Musola Al-Huda. Kemudian RT 11 RW 10 ada dua tempat, Musola 17 dan Musola 21. Jadi mohon sekiranya seandainya sudah dilaksanakan, mungkin tidak semuanya, karena di notnya dari perhubungan itu untuk volume disesuaikan kembali dengan kebutuhan. Artinya kalau dalam keterangan ini akan dilaksanakan semua, tidak semua, nanti tergantung dari kebutuhannya. Mungkin pelabuhan dekat jarak antara satu speedboat dan speedboat yang lain, ini juga kebutuhan disesuaikan. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditambahkan lagi, mohon nanti dimasukkan lagi PRW sebagai usulan yang tadi belum masuk. Yang Pak. Iya. Jadi jelas. Masukkan lagi. Nah, kemudian pembangunan pencahayaan kota di RT 02 yang di Sumpet mohon. Laku kayak gitu ya? Insya Allah Februari ya? masuk di tahun ini. Iya. Dia tuh kemarin udah selesai. Cuma dia bilang tuh Februari. Mana berarti? Dari Depan sekolah. Depan sekolah. Ibu. Tapi sisi kiri ya? Ya. Pas depan sekolah. Di Bina Marga, di Bina Marga. Itu sih yang alhamdulillah yang bisa realisasi di 2026 ini, mudah-mudahan sih. Asal Bapak sama Ibu undangannya waktunya kapan melaksanakannya saya nggak tahu. Tapi tolong di tahun ini. Kemudian mengenai usulan-usulan yang tahun ini hampir sama Pak RW dengan yang tahun sebelumnya. Berdasarkan tanggal. Berdasarkan tanggal. Dan mungkin kalau usulan fisik Barangkali dari Bapak TIBRT yang akan mengusulkan sesuai dengan template yang sudah ada. Ini baru ada keusulan ya. Nah, dari RT 1 sampai RT 12 mungkin ada yang diusulkan lagi. Kalau yang kiranya bisa bersurat, saya rasa nggak perlu kita usulkan melalui Pak. Kita cukup bersurat. Jadi nggak memenuhi itu usulan yang itu. Silakan dari RT 1 nggak ada udah itu ya. RT 1 udah. RT 2 PJU bukannya udah gitu. Nah, tahun ini kan yang di Terus tambah? ini yang di stop Pak. Oh. Kan gelap tuh. Iya. Berapa titik? Pojok jembatan itu. Hah? Kasih jalan jembatan itu. Kan jembatan itu udah ada satu tuh masih, cuma agak geser ke sana dikit. Dekat mana? Dekat. Yang dekat ruang sampah. Oh iya. Kalau begitu penambahan satu titik yang PJU di sisi utara tol RT 2. Nah, nanti titiknya di mana pas survei baru tentukan ya. Itu Itu aja. satu sama yang di dekat Pak Mas Heri, Pak Mukin satu. Berarti 2 titik. Iya. Pak, izin Pak, aku bisa minta nggak Pak yang di depan Pokda Pak? Kan gelap banget itu. Depan Pokda. Satu aja Pak. Seberang apa pas Sebelah sini. pas depannya Pokda? Jadi pinggir kali. Enggak apa-apa. Ya Enggak apa-apa. soalnya Iya, gelap iya. banget Pak. Jadi ke arah jalan pas tikungan itu terang. Oh, pasti. Cuma Yang sana kan ada, cuma Iya. terang. Jadi tambahin lagi sebelah sini. Setelah Pokda itu kan ada. Iya. Di Nanti kalau setelah diajukan barangkali kalau ada survei ke lokasi, ya mohon nanti didampingi ya Pak. Nggak apa-apa, kan nomornya udah ada. Pas titiknya. Iya Pak. Tinggal WA aja. Kita dampingin Pak. Kalau nggak ada saya nanti Mbak Dia. Iya. RT 2 dan RT 6.
6. Tapi jangan belakang 5 ya. Sebelum jembatan, sebelum jembatan. Sisi selatan tol ya? Utara Pak. Oh, utara ya. Utara tol ya. Ya. Nah, ini udah ada 3, berarti kurang 2 lagi usulannya. Nah, ini bentar lagi mau sosialisasi tentang Koperasi Warna Putih. 2 lagi ya. Barangkali ada teman-teman yang mau mencoba. Kan jaraknya jauh ya sekolah. Saya dari Rigi. Wisata tahun lalu atau kemarin ya sudah dilakukan ya Pak ya. Ya. Tinggal yang dalamnya belum langsing gitu. Ini luarnya langsing, dalamnya tinggal kita pengen langsing. Boleh aja. RT 3. Ya tapi kalau rekan-rekan pada itu ini juga belum. Iya, 3 dan 4, 7 dan 8, 9 dan 10. 9 dan 10. Karena itu satu gang. Itu kan benar nggak apa itu prioritas apa bagaimana? Satu gang. Iya. 2 RT 1 gang, 2 RT 1 gang. Oh, di luarnya kan udah langsing ya. Di luar kas 5 nih, ya kan? Luar kas 5, luar kas 6, kita tinggal yang di dalamnya. Itu juga kita langsing, Pak. Itu berbalik. Iya. Jadi kalau usulan untuk bina marga seperti jalan, satu gang itu satu usulan Pak. Oh, satu gang. Iya, misalnya di sini ada tadi 3 gang, Iya. berarti 3 usulan Pak. Gitu. Iya. Sama dengan SDA drainase. Jadi seumpamanya itu jalan lurus, walaupun itu beda-beda RT, tapi satu usulan. Oh, gitu. Iya. Oh, iya, berarti RT 3 sama RT 4 dulu. Selebihnya nanti kita Atau ya Pak ya. Atau bisa begitu. Hah? Satu masuk yang Musrembang, yang 2 bisa usulan langsung. Bersurat ya. Iya. Ya, udah ya. Ah, bisa. Cuman kalau masih datanya 5 bisa dilakukan. Iya, makanya bisa. Nanti prioritaskan. 31. 31. Iya, 31. 2. Nah, ini aja Masih ya, 2 lagi. Speknya di 2 lagi tuh. Masih 2 lagi. 34 aja. Nah, sekarang saya tanya, yang langsung atau yang Musrembang? Musrembang. Iya, yang Musrembang kan saya sama 3 yang 34. Ya. Ada yang secara langsung. 9, 10. Iya, maksudnya ada yang macam 2 bulan. Dan maksudnya di jauh belakang mana ini? Sama ini Pak. Sama ini Pak. Ketika nanti petugas akan mengerjakan, Bapak pastikan kembali ini warga setuju Pak. Nanti itu akan jadi masalah nanti ketika mau pengerjaan. Ya betul itu. Sama kayak drainase SDA, itu SDA bisa gagal Pak. Seandainya ketika dia pengen mengerjakan bilik ataupun pengurasan, ada nih satu warga yang nggak setuju, itu batal. Dan itu nggak kapan bisa dikerjakan lagi. Jadi mohon nanti jangan sampai nanti ketika mau pengerjaan, ini warga nggak tahu nih, kok kita nggak dikasih tahu. Iya. Gitu. Tapi waktu itu kan menjawab lah. Saya tanya Ya. Pak, saya pernah bicara kita ketemu dengan Pak Setia tadi ya. Ah, iya. Waktu itu kami juga ada masalah apa? Izin tadi ya. Waktu itu kayaknya masalah ini jadi berat. Yang dikasih. Ya pokoknya dengan warga langsung dia Mas. Langsung, Pak. Nah ini kan pengadalan, ya penimbangan. Dan tidak ada untuk penimbangan di unit. Kita main di atas. Belum. Pas jalan Belum aja, nanti Pak. ada acara eksekutif. Kita udah ngomongin di warga tuh. Iya. 10 bulan. Ah, iya. Terutama nanti sekretaris RW terapi. Saya rasa kalau Penyiraman aspal. iya. Nggak masalah ya? Nggak masalah karena Iya. penimbangan. Oke. Bagusin kok. Iya. Ibaratnya buka kita nggak mungkin kita diemin pakai salon pas baju kan itu. Ya, oke Pak, saya dan Dia masuk Musrembang, ada 3 Musrembang. Nanti lainnya bersurat. Syukur-syukur kalau ada kejadian ya Pak. Ada Kak? Ada. Tadi kan orang bilang ada 3 saluran kan? Iya. Langsung. Iya. Nanti suratnya sekalian aja Pak, bareng yang sebelah. Iya. Sebelah itu kan pergantian tahun ini kan. Iya. 9 Kita berapa? 28 ya. 40 ya? 40. Apa ya? Kerja 5 kan?
Jadi pengaspalan ada 2 usulan ya. Jadi Bapak yang yang akan dilaksanakan untuk di pengusulan di 2026 ini berupa 10. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saudara juga yang kami hormati, ini hasil usulan dari teman-teman RT perlu kami sampaikan. Ya, mumpung kita belum menginjak ke agenda berikutnya, yaitu usulan pertama speed bump meliputi RT 1, RT 2, RT 4, RT 5, RT 6, RT 8, RT 11, RT 10. Yang kedua speed trap ya? Yang RT 6 ya? Speed trap RT 6 posisinya pas sebelah selatan tol. Jadi tepatnya Warakas 5 sisi selatan tol. Nanti kalau pas ada survei nanti Pak. ya? Tol, Utara ya? Utara ya nanti itu. Kalah lagi di sini. Ya. Terus yang ketiga penerangan jalan umum yaitu RT 2, RT 6 Jalan Warakas 5 sisi utara tol ya. Yang keempat yaitu pengaspalan ulang meliputi RT 3 dan RT 4 Gang 9 yang keempat. Yang kelima pengaspalan juga meliputi RT 9 dan RT 10 Gang 12. Maaf Pak, sebelumnya itu yang 2 yang terakhir itu sebelumnya sudah diaspal atau belum? Belum. Dipastikan belum gitu, soalnya kalau Belum. diaspal kadang-kadang enggak. Belum. Masih kan ya. Masih bisa buat bahan. Jadi itu 5 usulan yang telah kita ajukan melalui musrembang malam ini. Kalaupun toh nanti ada teman-teman yang mau mengusulkan yang sekiranya bisa melalui usulan langsung atau bersurat, nanti bersurat ya biar lebih cepat, dan atau kalau memang ada dari anggota dewan yang reses bisa diusulkan langsung melalui beliau ya. Itu yang bisa kita tampung melalui musrembang berdasarkan usulan dari teman-teman ketua RT. Selanjutnya mungkin ini udah jam begini langsung aja Pak Kauri ya Pak Kauri ya. Mau ngomong sama Ibu. Oh ya, monggo. Bu, mungkin untuk yang akan datang musrembangnya kayak RW sama RMK di Warakas bisa disampaikan terlebih dahulu mengenai teknis tentang musrembang. Karena terus terang aja setiap saya pendamping beberapa RW di Zimbabwe. Gimana? Zimbabwe juga. Zimbabwe. Saya sama teman-teman pendamping tuh di Bumar, jadi kesannya tuh kita pendamping, kita penentu ini bisa diadil, bisa diterima apa enggak gitu. Padahal kan tupoksi kita kan hanya fasilitator sebenarnya. Kita yang ini setiap bulan kata-kata mutiaranya apa cuma musama orang nggak ada organisasi gitu. Kalau itu sama Pak sebenarnya. Kami selaku ketua juga banyak masukan-masukan seperti itu. Tapi bagaimana saya harus jawab? Orang kan sebenarnya kita hanya mengusulkan ya. Nah tadi di Buluran di 2 RW alhamdulillah itu udah pencerahan sekali. Artinya baru paham di kemarin itu baru pada paham itu. Saya juga bingung. Ya kok saya yang di iya. Kenapa Saya cuma AS, saya nggak pernah kebijakan.
Saya sebenarnya juga baru tahu sekarang ini tentang apa ya, hasil prioritas yang termasuk irisan itu, yang faktor utamanya apa itu ya, yang pendamping kalau misalnya. Waktu tahun 2020 atau 2021 ya, saya sempat malam di kantor kelurahan gitu Pak ya. Waktu ada kadis ada itu, saya tanya, Pak RW itu nggak pernah realisasi, RW waktu itu RW 13 sama 14 terus. Akhirnya, benar Pak? Akhirnya saya sampai keluar ngomong, ada apa sebenarnya? Apa ada ini aja di kelurahan itu. Ternyata setelah tahu dari apa yang penjelasan kelurahan tadi, ternyata harus apa ya, mungkin ya pendamping sebab saat itu mungkin kurang mamin gitu. Waktu itu saya cuma ngomong Pak itu waktu baru tahu ini. Iya, dua orang lagi langsung sama kayak sesi. Jadi saya tadi bilang Pak, kalau di tempat lain, kalau sebelumnya saya di kelurahan kelurahan sebelumnya itu saya sudah sampaikan, teman-teman juga tadinya yang nggak paham gitu. Jadi bahasanya mereka seperti yang tadi Mas sampaikan, pendamping itu dijadikan ya udah, kalau katanya bempar banget itu. Padahal dia sendiri juga nggak ngerti. Dia tahunya hanya menginput apa yang disampaikan, tapi bukan menentukan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa, seiring waktu berjalan. Ya kalau saya sifatnya kan tahu saya sampaikan. Saya nggak mau bicara flashback teman-teman saya sebelumnya, karena memang mungkin teman-teman juga nggak begitu terlalu paham. Kalau saya sama Pak Oli ini kan sebelumnya saya di provinsi Pak, gitu ya. Kebetulan saya turun, tapi turunnya saya langsung ke Koja. Gitu. Nah di Koja itulah teman-teman juga bingung, gitu kan. Terus saya nggak mau tulis, tapi kenapa turun? Gitu. Saya cuma bilang dan pesan kepada semua RT maupun RW, LMK, apalagi ada Pak Ketua LMK, tolong nanti disampaikan kepada semua teman-teman yang 12 RW ini saya tidak bisa hadir, bukan karena apa, kan keterbatasan saya juga ya dalam pengertian waktu. Nah, makanya teman-teman kasih di sini saya ingin mendampingi, tetapi di hari terakhir kemarin sempat drop juga Pak saya sebenarnya. Ya, di hari sebenarnya nggak di hari sebenarnya, di hari sebenarnya kebetulan lagi nggak fitnya banget, tapi sebelum-sebelumnya sudah, cuma kan kira tahan aja gitu. Cuma ya tadi yang disampaikan Pak RW dan 2 RW ini sama Pak RW 9, apalagi alhamdulillah ada Ketua LMK, itu sampaikan bahwa yang kemarin-kemarin bisa jadi pendamping yang ditunjuk oleh RW itu yang tidak mumpuni. Ya, yang tidak mumpuni di sini maksudnya apa? Keterbatasan dia di dalam menginput. Kembali tadi kita bilang kan Google-nya ini luar biasa di sana. Sementara server yang ada di pemerintah provinsi itu terbaca berapa puluh ribu Pak RW. Gitu. Dan yang diinput pun nggak satu. Dulu kan kita nggak cuma 5, dulu nggak 3, bisa 7. Bahkan pernah kejadian 10. Kebayang nggak Pak? 10 satu RW dikalikan kita aja 14, berarti 140. Belum se-DKI gitu. Nah itu kan luar biasa gitu loh. Nah ini betul, nah ini otomatis agak drop. Nah pada saat drop, mungkin bisa jadi teman-teman RW pendamping yang diusulkan itu belum benar-benar kesimpan, sehingga hilang. Begitu turun yang namanya info bank atau info pembangunan, nggak ada usulan data. Kalau kabur Bapak kan, ya tadi Pak RW bilang, saya sempat seujon lah, teruskan. Ya iya, server itu nggak bisa. Nggak salah ada PRT juga ya waktu itu di kelurahan itu. Iya, gitu ya. Nah, tapi kalau saya kan, iya. Tapi kalau saya kan kebetulan misalnya saya sampaikan, namanya dibilang pendamping ya, betul mumpuni. Kalau Pak RW tidak mumpuni, resiko ditanggung Pak RW. Resiko Pak RW dimarahin sama RT. RT resikonya sama warga. Itu urutannya ya. Nah begitu naiklah di tahun 2022 mendekati 2023 akhir, baru tuh di withdraw langsung 3
di sini mungkin awalnya 4 turun jadi 3, gitu kan. Nah ini harus dipahami Pak Ketua RMK, minta tolong nanti disampaikan ke teman-teman bahwa kalaupun yang lalu-lalu itu belum, usulkan kembali. Kenapa? Karena tadi bisa saja tidak terbaca atau tidak tepat sasaran, sehingga orang yang tidak melaksanakan, mengusulkan kok malah dia melaksanakan. Ya intinya satu Pak, jangan menolak. Kapan Bapak menolak, terbaca di sistem kelurahan Warakas RW sekian menolak, plural. Judulnya kelar tuh Pak. Nggak bakal dapat. Kalaupun Bapak dapat bisa paling cepatnya 7 tahun. Paling sial-sialnya di atas 15 tahun. Udah ganti semua. Makanya itu saya sempat salut juga tuh sama Pak RW yang di Bermoang itu. Dia dari tahun 90-an kan itu. Saya cuma bisa sampai sini 2002 itu nggak ada gitu. Tapi ya sudah gitu ya. Jadi mudah-mudahan pencerahan tadi bisa disampaikan kepada teman-teman Pak RW, begitupun teman-teman LMK. Jadi ini juga sebelumnya RW 5 WA nih Bu Zahra bilang dulu saya bilang makanya saya bilang suara saya udah mulai gitu. Kalau saya kodenya gampang Pak, kalau saya sudah nggak fit, suara saya udah mulai agak kayak sekarang ini, itu udah mesti diistirahatkan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak semangat ya, ibadahnya banyak ibadahnya banyak, dengan mengikut tapi di alhamdulillah dijadikan doa narasumber, padahal bukan narasumber ya gitu. Nah itu sekali lagi saya terima kasih kepada Pak RW, Pak RMK, lebih khusus Pak Ketua RMK yang juga ada di sini, yaitu pencerahan untuk teman-teman Koperasi Merah Putih dan tentunya Pak RT. Salam untuk semua teman-teman dan mohon maaf saya tidak bisa hadir pada saat di hari-hari sebelumnya. Mungkin itu saja, sekalian izin pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak RW 10 beserta jajarannya. Yang saya hormati Rekan Kepala LMK RW 10. Yang saya hormati Pak Ketua RT dari RT 1 sampai 12 ya. Tak lupa Pak Asikom yang masih setia menemani serban malam hari ini, dan wabil khusus pendamping rembuk RW, mudah-mudahan mampu menggolkan tadi usulan RW 10 dan ibu-ibu kader RW 10 sekalian yang saya hormati. Bapak-ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri, mungkin banyak yang belum kenal nama saya. Nama saya Hendrik Random. Saya di LMK RW 13. Kebetulan malam hari ini saya mewakili kepengurusan koperasi. Jadi saya sebagai wakil ketua koperasi Merah Putih Warakas. Jadi malam hari ini malam terakhir rembuk RW sekaligus sosialisasi koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih strukturnya saya pernah tadi, pengawasnya itu Ibu Lurah, anggota pengawas itu Bu Ros dari RW 1 dan Pak Idris dari RW 3. Untuk ketuanya Pak Pasar Ibu dari RW 5, Wakil Ketua Bidang Usaha saya sendiri dari RW 13, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan Pak Jenal dari RW 8, Sekretarisnya Pak Hijam, bendaharanya Bu Maya. Itu pengurus inti untuk Koperasi Merah Putih. Baik Ibu sekalian, sedikit saya sampaikan, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya secara administrasi sudah berdiri dan disahkan oleh Kementerian Hukum itu tanggal 30 Juni 2025. Dan sekretariatnya untuk sementara ada di tempat saya di Gang 13 nomor 74. Tapi itu hanya sebagai sekretariatan. Jadi karena koperasi itu harusnya ada gerainya. Sampai sebelum ngomongin kan, karena gerai itu sebenarnya standar nasional itu 20 kali 30 meter. Dan karena di Warakas itu untuk cari tanah ukuran itu belum ada. Dan schedule-nya
Koperasi Merah Putih Warakas seyogianya launching hari ini atau telat-telatnya besok. Namun karena lain hal, karena belum semua RW tersosialisasi, akhirnya ditunda kemungkinan minggu depan. Dan untuk gerai koperasinya nanti adanya di Kelurahan Warakas di pojokan itu, di belakang posko siaga. Jadi untuk gerai koperasi adanya bukan di Gang 13 tapi di kelurahan. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan saya kali ini adalah menyampaikan karena Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah pusat, seperti disampaikan Bu Lurah ini, kita sebagai pengurus wilayah seyogianya mendukung apa yang sudah diprogramkan pemerintah pusat maupun pemerintah DKI. Salah satunya adalah program mensukseskan adanya Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan atau desa seluruh desa. Kebetulan Jakarta ini adanya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kalau untuk di desa namanya Koperasi Merah Putih dan itu sebenarnya sudah berjalan karena kalau di daerah itu didukung dengan dana desa. Kalau untuk di Jakarta Koperasi Kelurahan itu tidak ada dana kelurahannya yang untuk mendukung kegiatan Koperasi Merah Putih. Makanya koperasi itu seperti sifatnya dari oleh dan untuk kita. Makanya untuk start awal itu semua dari anggota. Keanggotaan Koperasi Merah Putih diharapkan dari unsur-unsur pengurus wilayah yang ada di Kelurahan Warakas untuk lebih dulu. Selanjutnya nanti baru dari unsur masyarakat. Unsur kelurahan itu dari ASN. Semua ASN akan jadi anggota Koperasi Merah Putih. Semua pengurus RW, semua anggota LMK, mendatang semua ketua RT, KSP, kader, seluruh kader ikut di Koperasi Merah Putih dan PPSU ya, Pak. PPSU. Jadi kalau untuk dihitung-hitung kasar itu dari pengurusan RT, RW, ASN, kader, LMK itu sekitar 1.000 orang lah untuk jadi anggota awal. Untuk keanggotaan koperasi itu simpanan pokoknya sebesar 100.000 dan simpanan wajibnya 20.000 per bulan. Untuk Koperasi Merah Putih ini sifatnya adalah gerai menjual kebutuhan sembako, yang mana nanti namanya sifatnya koperasi, keuntungan penjualan itu akan dikembalikan lagi ke anggota dalam bentuk SHU. Dan untuk Koperasi Merah Putih untuk saat ini tidak ada unit simpan pinjam, jadi hanya untuk gerai penjualan sementara ya, sembako. Soalnya nggak tahu. Kesananya belum tahu karena simpan pinjam itu cukup berisiko untuk saat ini. Mungkin ambil dipelajari dulu regulasinya. Jadi yang biar lebih aman dulu dijalankan untuk gerai sembako. Gerai itu harapannya biar bisa berkembang juga tidak akan mematikan teman-teman yang punya usaha toko, punya warung. Jadi nantinya warung-warung itu bisa disuplai dari koperasi mungkin dengan harga distributor ya. Jadi semua tetap masih bisa berdampingan dengan adanya warung maupun Koperasi Merah Putih yang ada di Kelurahan Warakas. Ya mungkin sekilas gambaran tentang Koperasi Merah Putih Warakas yang sudah berdiri sampai sudah beri administrasi, namun secara fisiknya baru akan di-launching minggu depan. Barangkali teman-teman RT, RW, kader ada yang bertanyakan, monggo sebelum acara malam hari ini ditutup dengan makan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendy Lahurma atas pemaparannya dan informasinya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu RT yang ingin bertanya kepada Bapak. Terima kasih Pak Ketua LMK atas penjelasannya, sosialisasinya. Saya selaku pengurus RW 10 mungkin mau menanyakan tentang teknis pembayaran yang pokok ya, simpanan pokoknya itu. berikut tentang simpanan wajibnya yang 20.000. Jadi seperti apa? Apakah dari anggota itu
saya. Itu pertama. Kedua, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa untuk sementara anggota koperasi di Kelurahan Warakas itu berkisar, kalau misalkan ketua RW, ketua LMK dan ketua RT termasuk kader dan ASN termasuk PSU itu berkisar sebesar 1.000. Tadi dijelaskan ya kita lebih ya itu. Nah itu sifatnya yang telah disebutkan di atas tadi itu sifatnya bagaimana ini? Wajib atau sunnah? Kalau wajib berarti kan harus semua pengurus RT, RW, LMK dan juga kader sebagainya kan berarti kan harus. Nah itu kalau harus seperti itu minimal ini kan beberapa kader kan juga nggak ada, berarti kan belum tahu. Nanti teknis penyampaian ke kader itu bagaimana gitu. Itu mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan Pak Ketua LMK. Ya, terima kasih Pak RW. Masalah pendaftaran anggota, pengumpulan anggota itu langsung ke bendahara koperasi nanti, tapi bisa juga dititipkan ke Dikolek per RW. Untuk iuran wajib ada beberapa RT di RW itu ada yang pengen dipotong dari OP. Jadi nggak cuma itu syaratnya harus ada surat dari ketua RT tersebut. Iuran wajib itu bersedia dipotong di atas. Jadi nggak usah repot setor 3 bulan, terus kali untuk 6 bulan atau per bulan terserah. Cuman dari bendahara kelurahan kalau mau dipotong di atas itu harus ada surat pernyataannya untuk bersedia dipotong melalui OP yang 7.000 itu. Kalau sifat keanggotaan seperti saya sampaikan lagi, koperasi murah itu program pemerintah yang harus kita dukung bersama. Namanya kita garda terdepan di masyarakat, sebenarnya ayo sama-sama mensukseskan. Kalau ditanya sifat wajib atau sunnah, ya mungkin sifatnya sunnah muakkad, Pak. Oh gitu. Jadi kalau wajib saya nggak berani bilang cuman sebenarnya ini program pemerintah karena kita juga ikut menerima dana dari pemerintah daerah, sebenarnya ya program ini sama-sama kita suksesnya. Kalau tidak kita, ya siapa lagi yang mempelopori itu? Nantinya setelah dari kepengurusan yang masuk mendukung suksesnya koperasi, nanti baru ke masyarakat umum gitu kan. Harapannya ini program koperasi ini sukses karena ini program presiden secara nasional, dan rencananya juga koperasi ini akan dibikin gerai sebenarnya kalau ada lahannya. Yang percontohnya kan di Tanjung Priok itu di Papanggu ini, di pintu tol keluar itu sudah berdiri tuh koperasi Merah Putih Gelora Papanggu yang memang ukurannya standar 20/30. Di Warakas ini masih kesulitan lahan. Kemarin sempat memasukkan yang pasar Warakas, memang karena dilema kayaknya juga tidak cukup ukurannya, jadi masih terpenting untuk koperasi Maroke Warakas. Sedikit Pak Ketua LMK, bila mana nanti sudah menjadi anggota, berarti yang jelas di situ anggota tersebut sudah memasukkan dana iuran wajib 100.000 plus iuran pokok, iuran pokok 100.000 ya sekali, wajib 20.000 tiap bulan. Pertanyaannya, bila mana nanti yang bersangkutan baik ketua RT ataupun kader sudah tidak menjabat lagi, apakah dana tersebut bisa ditarik oleh yang bersangkutan atau bagaimana itu? Atau masih bisa berlanjut sebagai anggota? Baik Pak RW, anggota koperasi ini sebenarnya bersifat umum ya, tidak melekat di jabatan RT, RW maupun kader. Cuman karena untuk awal ini, ayo yang sukseskan pengurus dulu gitu. Jadi soal iuran yang 100.000 simpanan pokok dan wajib 20.000 itu, selama yang bersangkutan mau jadi anggota, masih mau jadwalkan yang lanjut terus. Dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri jadi anggota koperasi, itu semua dananya bisa ditarik semua, Pak. Simpanan pokok maupun simpanan wajib. Jadi itu bisa ditarik semua. Itu Pak. Terus kira-kira mulai startnya kapan Pak? Rencananya harusnya hari ini atau besok mau launching Pak. Cuman kan hari ini masih terakhir sosialisasi di RW 5 dan RW 10.
camat. Jadi launchingnya nanti di kelurahan, nanti mungkin perannya teman-teman RW, semua RW hadir untuk launching operasi merah putih di Kelurahan Warakas sendiri. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, silakan aja. Pak Elisa, mohon maaf sebelumnya. Sekiranya kalau misalkan ada pihak dari kader tidak mengikuti atau tidak menjalankan itu, tidak ikut gitu loh Mas Ibu, kegiatan ini diperbolehkan atau tidak? Ada sanksinya enggak gitu juga? Tadi pertanyaannya sama sampaikan Pak RW, keanggotaan ini sifatnya wajib atau sunnah. Tadi saya sampaikan ini sebenarnya ya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib untuk teman-teman yang merasa menerima anggaran dari Pemprov. Karena ini kan ini program pemerintah yang harus kita dukung. Gitu. Kalau sanksi, ya kemungkinan sih tidak ada ya, sanksi sih tidak ada sih. Cuma ini istilahnya, yuk kita menggugah bareng-bareng, kita bangun koperasi merah putih di Warakas. Karena kalau sanksi sih nggak ada Bu. Iya, udah saya ambil dulu gambar. Ambil gambar dulu. Kan mukanya nggak asing.